Kali ini kita akan membahas proses transpose matriks. Proses transpose matriks, misalnya kita punya matriks A, ada 2 baris, 3 kolom. Ya, kalian lihat 2 baris, 3 kolom, 1, 2, 3 ya. Oke. 3, 8, 5, 6, 4, 7. Begitu dia dilakukan proses transpose, ya, maka matriks A transpose akan menjadi 3, 6, 8, 4, 5, 7. Yang semula tadinya ada angka-angka itu ada di bagian baris pertama, sekarang menjadi kolom pertama. Yang semula angkanya itu ada di baris kedua, menjadi di kolom kedua. Ya. Itulah proses transpose matriks. Sekarang kita di sebelah kiri sudah ada source code awal yang berisi inisialisasi matriks A, ya 3, 8, 5, 6, 4, 7. Kita lakukan proses transpose. Ya. Kalau matriks A-nya 2 baris 3 kolom, maka nanti A transpose-nya itu tentunya harus 3 baris 2 kolom. Ya. Sekali lagi, kalau matriks awalnya adalah 2 kali 3, maka transpose-nya nanti adalah 3 kali 2. Ya. Awalnya kita ciptakan dulu suatu matriks, saya kasih nama AT, singkatan dari A transpose, yang berisi 3 baris 2 kolom. Kenapa begitu? Karena matriks A aslinya adalah 2 baris 3 kolom. Lalu kita mulai isikan elemen-elemen matriks. Atau sebelumnya kita coba print dulu ya. Print AT sama dengan seperti itu, koma print AT ya. Dah. Kita coba run. Iya, ini kalian bisa lihat matriks A 2 baris 3 kolom, 3, 8, 5, 6, 4, 7. A transpose, matriks A transpose menjadi 3 baris 2 kolom. Ya. Matriks A tadi 2 baris 3 kolom, matriks A transpose menjadi 3 baris 2 kolom. Tapi di sini isinya masih angka 0 semua. Ya. Kita akan isi elemen-elemen A transpose ini dengan angka 36, 84, dan 57. Kita bisa menggunakan indeksnya untuk mengisikan angka 3 di sini ya. Di A transpose angka 3 ini berarti AT 0,0 ya. Kalau angka 6 berarti AT 0,1 ya. Gimana kita coding di source code yang tadi kita modif ya. Jadi AT 0,0 ya sama dengan A 0,0 ya. Tentu saja untuk baris elemen yang pertama ini akan seperti itu ya. Elemen yang kedua AT 0,1, kita mau isi angka 6 di situ ya. Itu ada di A. Nah, A yang ini ya, angka 6 di sini, ini adalah elemennya 1,0. Oke? Nah, lanjut kemudian angka 8. Angka 8 kita mau taruh di elemen AT. Angka 8 itu ada di 1,0 ya. Itu sama dengan angka 8 di matriks aslinya, matriks A yang ini ya. Itu ada di 0,1 ya. A 0,1. Oke. Kemudian lanjut angka 4 di situ AT 1,1. Ini sama dengan matriks aslinya, matriks A, angka 4 itu ada di sini ya. Ini ada di ya 1,1 juga ya. 1,1. Oke. Lanjut angka 5. Angka 5 itu menempati elemen 0,2 yang ini ya. Ini baris ketiga, elemen pertama. Jadi ini baris ketiga, ini A0, A1, A2. Kebalik saya. A2,0 ya. A2,0 sama dengan A-nya itu angka 5 itu ada di sini ya. Ini adalah 0,2.
0,2 elemennya ya. Dah. Terakhir angka 7. Angka 7 itu di A transpose ada di elemen 2,1 ya. Maka di matriks A-nya ada di elemen 1,2. Oke, ya. Dah. Nah, mari kita print. Printnya oke, saya kopas saja ini. Saya taruh di sini. Ya. Atau ini sudah tidak perlu lagi, saya hapus saja. Nah, dah. Oke, seperti ini. Kita coba run. Nah, sudah sesuai hasilnya A transpose ya, 368457 ya. Aslinya matriks A adalah 385,647. Setelah ditranspose, maka matriks A transpose menjadi 368457 ya. Kita perhatikan source code-nya. Source code ini hanya berlaku kalau matriksnya 2 kali 3 ya. Kalau matriksnya 8 kali 5 nggak bisa dia. Kita optimasi ya, karenanya kita perlu optimasi. Kita ciptakan variabel. Oh ya, sebelum dioptimasi kalian perhatikan di sini yang berubah itu ya, ini satu baris perintah, ini baris perintah yang berikutnya. Yang berubah itu di sini 01 ya, 01. Nah, kita ya, buat ini J sama dengan 0. Kemudian yang ini yang ini kita buat J sama dengan 1. Yang lainnya biarkan dulu seperti ini ya. Pada saat J sama dengan 0, ini ada 0 semua ya, tapi 0 mana yang menjadi J? Ya, yang ini ya, karena di sini kan dari 0 berubah jadi 1 ya. Ya, sama yang ini J ya. Ketika J-nya 1, ini jadi 1 jadi J. Nah, angka 1 di sini juga jadi J. Nah, di sini kalian bisa lihat perintah AT A0J sama dengan AJ0 ini diulang di sini ya. Sama nih AT 0,J AJ,0 ya. Ini kan diulang 2 kali ya. Maka kita bisa bikin for J in range 2 karena diulang 2 kali ya. Apa yang nanti ditaruh di bawah perintah for adalah perintah yang diulang 2 kali itu ya. Jadi saya letakkan begini. Nah, ini bisa kita pagar supaya tidak dieksekusi oleh Python bagian ini saja. Bagian yang bawahnya masih sama seperti aslinya ya. Kita coba run. Kalau hasilnya sama berarti modifikasi seperti yang kita barusan lakukan valid ya. Kita run. Ya, masih konsisten kan? 368457. Masih konsisten ya, 368457. Berarti codingan yang kita buat barusan, modifikasi yang kita buat ini pakai for ya, J in range 2 AT 0,J sama dengan AJ0 itu valid, maka yang pagar ini bisa kita hapus. Nah, seperti ini jadi sekarang. Lalu kita pisahkan lagi ini ya. Saya mulai lagi dari J sama dengan 0. Lalu di sini saya buat J sama dengan 1 ya. Lagi-lagi kita lihat di sini ini angka 0 berubah menjadi 1. Ini angka 0 berubah menjadi 1 ya pada baris berikutnya. Jadi ini kita jadikan J. Ketika J sama dengan 0 maka angka 0 jadi J. Ketika J sama dengan 1 maka angka 1 jadi J. Tapi lagi-lagi mesti diperhatikan tidak sembarang angka 1 ya. 1 yang bersesuaian perubahannya. Nah, ini kita lihat sekarang perintah yang ini juga diulang 2 kali ya. Sama persis dengan yang ini ya. Maka kita bisa sederhanakan dengan perintah for ya. Caranya gimana? Ya, for J in range 2 titik 2 gitu ya. Di bawah for kita tulis perintah yang diulang-ulang, tentu saja yang ini ya. Ini kita letakkan di sini. Nah, kita pagar dulu. Habis itu kita coba buktikan. Kalau hasilnya masih sesuai, maka modifikasi ini valid. Kita coba run.
Oke, hasilnya masih sama ya, 368457. Sekarang kita lihat lagi. Ini for-nya ada 2 sekarang. Yang di pagar ini bisa kita hapus ya. Nah, tinggal satu lagi. Sama juga ini. Awalnya kita buat J sama dengan 0, kita ciptakan variabel baru J sama dengan 0, lalu J sama dengan 1, maka angka 0 di sini menjadi J, angka 0 di sini jadi J. Nah, ketika J sama dengan 1, ini angka 1 juga menjadi J, angka 1 di sini juga menjadi J ya. Kita akhirnya melihat kembali ini di perintah yang sama, AT 2, J sama dengan AJ, 2 ya. Ini sama 2 kali. Jadi kita bisa lakukan langkah yang sama. Kita buat for J in range 2. Seperti itu. Lalu perintah yang sama kita taruh di bawah for ya. Ini dia. Iya, seperti itu. Lagi-lagi kita coba buktikan ya. Sebelumnya kita pagarin dulu ini. Kita coba run. Kalau hasilnya sama, perubahan modifikasi source code ini masih konsisten, masih valid. Ya, hasilnya masih sama. Oke. Ya, masih sama toh. Sekarang kita lihat lagi source code-nya. Ini sudah bisa dihapus juga seperti yang tadi. Nah, source code yang baru modifikasi final atau terakhir seperti ini, belum final ya. Nah, sekarang kita lihat ini ada pola, ada 0 di sini, ini menjadi 1, ini menjadi 2. Ini juga sama, 0, 1, 2 ya. Kita bisa ciptakan variabel i. I di sini sama dengan 0. Nanti semua angka 0 dijadikan i ya. Kemudian di sini i-nya sama dengan 1 ya. Terakhir i-nya sama dengan 2 ya. Oke. Ketika i sama dengan 0, maka angka 0 ini bisa kita jadikan i ya. Di sini juga jadinya jadi i. Ketika i sama dengan 1, angka 1 jadi i. Di sini pun angka 1 jadi i. Ketika i sama dengan 2, angka 2 jadi i. Di sini angka 2 yang ini pun juga jadi i. Oke, seperti ini. Nah, kita sekarang lihat dari sini ya, perintah for J in range 2 ya. ATIJ sama dengan AJI ini sama dengan perintah yang ini ya. Sama persis. Dengan juga perintah yang ini sama persis. Jadi diulang berapa kali? Ya, benar, 3 kali ya. Oke, kalau pernah 3 kali berarti kita bisa bikin for i in range 3. Nah, begitu ya. Apa yang kita taruh di bawah for i adalah perintah yang diulang-ulang 3 kali itu ya. Nah, kita taruh begini. Nah, ini harus ada indent ya. Maksudnya indent tuh di agak menjorok nulisnya ke dalam, kita pakai spasi saja digeser. Lalu kemudian sudah ya, ini yang perintah diulang-ulang kan cuma 2 baris ini ya, kita sudah taruh di sini. Oke, nah sekarang yang ini bisa kita pagar dulu ya. Ini mesti dilakukan secara hati-hati supaya kita tetap bisa terus yakin perubahan ini, modifikasi source code ini tidak merubah hasilnya ya. Kita coba saya save as dulu pakai nama yang berbeda. Oke, nah sekarang kita run. Ya, lihat hasilnya masih konsisten ya, 368457. Proses transposnya tetap valid ya. Tapi sekarang source code-nya menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, ini kita bisa hapus tadi. Nah, sekarang perintahnya jadi seperti ini ya, source code-nya. Jadi seperti ini. Lalu ini juga masih sama. Ketika matriks A-nya ini beda dimensinya atau ordernya, misalnya matriks 4x8, ini tidak bisa menggunakan source code ini, kecuali kita modifikasi lanjutan ya. Di sini saya ciptakan misalnya P, Q sama dengan shape A. Ya. Apa yang dilakukan oleh perintah ini? Shape A itu adalah membaca order dari matriks A. Ini kan inputannya adalah A ya. Jadi nanti yang setelah shape A ini dieksekusi atau dijalankan di Python, angka P akan menyimpan angka 2.
Kenapa 2? Karena dengan perintah shape A ini dia jadi tahu barisnya matriks A ini adalah 2 baris, ada 2 baris ya. Lalu Q menyimpan angka 3. 3 artinya apa? Ada 3 kolom di sini ya. Jadi ingat-ingat P menyimpan angka 2, Q menyimpan angka 3 ya. Nah, sekarang di sini kita bisa gunakan variabel P dan Q. Angka 3 ini kita ganti saja dengan Q, karena Q menyimpan angka 3, P menyimpan angka 2. Angka 2 di sini kita ganti dengan P, ya, seperti ini. Oke, nah, lalu di sini angka 3 juga, ini angka 3 punyanya apa? Bisa diganti dengan variabel Q. Angka 2 di sini bisa diganti dengan variabel P. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Kita coba save as dulu. Save as. Kita kasih nama 4 begini, kita run. Hasilnya oke, masih konsisten ya, 368457. Hanya kelebihan dari source code ini, sekarang teman-teman bisa modif, misalnya di sini jumlah kolomnya saya tambah ya. Ini jadi misalnya 9, ini saya tambah jadi 0 begitu ya. Sekarang matriks A ini ordernya berapa? 2 kali 4, 2 baris, 4 kolom ya. Kita modif matriks A, yang bawahnya tidak usah dimodif. Apakah dia bisa menghasilkan A transpose? Kita coba eksekusi ya. Kita run di sini. Oke, sukses ya. A adalah matriks 2 kali 4, 2 baris, 4 kolom. A transpose-nya 4 baris, 2 kolom. Oke, sekali lagi kita coba modif matriksnya. Oke, misalnya saya jadikan matriksnya ini. Oke, misalnya min 2,6, min angka yang belum ada, angka berapa tuh? 1 ya, 1, oke. Kemudian angka 7 deh. Nah, ini matriks ukurannya, matriks A adalah ordernya 3 kali 4 ya. Apakah source code di bawahnya ini bisa menghitung A transpose-nya? Kita buktikan, kita run. Perhatikan teman-teman. Matriks A 3 kali 4, 3 baris, 4 kolom. Oke, 4 kolom toh, 2, 3, 4. Nah, sekarang matriks A baris pertama 3, 8, 5, 9. Kolom pertama matriks A adalah 3, 8, 5, 9. Ya, jadi yang tadinya baris sudah berubah menjadi kolom. Matriks A baris kedua adalah 6, 4, 7, 0. Matriks A transpose kolom kedua menjadi 6, 4, 7, 0. Sudah sesuai ya? Sesuai. Berarti source code coding kita untuk transpose ya sudah seperti ini ya. Kalian bisa ganti angka atau order matriksnya, terserah. Tapi dengan source code ini dia bisa menghitung A transpose-nya. Oke. Nah, mungkin saya coba kasih penjelasan ataupun keterangan lebih lanjut ya. Saya tulis gini, proses transpose matriks. Ini saya buka aja lebar begini, oke, sampai sini ya. Oke, nah ini adalah script transpose matrix. Oke, nah, oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita melanjutkan dengan membuat fungsi untuk transpose matrix. Oke, selanjutnya kita akan membuat fungsi transpose matrix ya. Ketika kita ingin membuat fungsi, maka kita menggunakan perintah def. Lalu kemudian nama fungsinya, saya kasih nama TRMA, singkatan dari transpose matrix, TRM, transpose matrix. Lalu titik 2, lalu enter. Ya. Apa yang ada di bawah def ini, perintah apa, kita kopas dari sini teman-teman.
Ini adalah proses transpose matrix. Seluruh source code-nya saya copy, lalu saya letakkan di bawah dev. Ya. Nah, tentu saja ini dirapikan dulu, dikasih indent, harus teliti ya. Nah, seperti ini. Dah. Kemudian kita closing dengan perintah return. Ya. Returnnya adalah AT. Kenapa? Karena ini variabel yang terakhir dihasilkan adalah variabel AT. Nah, kita returnnya AT. Nah, ini adalah fungsinya. Saya kasih nama di sini ada fungsi transpose matrix. Nah, sampai sini ya fungsi transpose matrixnya. Nah, ini saya pakai simbol yang ini deh. Oke, nah ini kita baru saja menciptakan fungsi transpose matrix. Nah, sekarang struktur dari source code-nya kita modifikasi, berubah jadinya ya. Yang ini kalau sudah main fungsi begitu, kita boleh saja menyebut ini adalah main program atau program utama. Kalau bahasa Inggris main program, bahasa Indonesia program utama. Main program berisi inisialisasi matriks A, kemudian ini saya print sengaja, lalu yang ini saya hapus ya. Karena proses transpose-nya sudah dipisahkan dari main program, dia tersimpan dilakukan menggunakan fungsi tersendiri ya. Kita kasih saja di sini AT sama dengan kita gunakan ini. Ini kan nama fungsinya kita kasih nama TRM ya. Ya sudah, kita kasih nama TRM juga, TRM. Gitu ya. Ini harus sama. Namanya fungsi ya, kayak misalnya sin, cos, sqrt. Nah, kita menciptakan fungsi yang baru yang tidak lain adalah menghitung transpose matrix. Nama fungsinya adalah TRM. Nah, sama seperti log, sqrt, sin, dan sebagainya, kita pakai TRM. Inputannya adalah A. Outputnya nanti disimpan di variabel AT. Atau nanti jadi A transpose. Oke, kita save as. Nah, kita coba run. Apakah hasilnya tetap matrix transpose? Oke, kita lihat ya. Ini masih konsisten. Setelah ini kita run, ya hasilnya tetap menghasilkan matrix transpose ya. Print AT di sini menghasilkan matrix transpose ya. Ini kita geser kemarin ya, atau biar kelihatan semuanya. Nah, ini ya. Nah, inilah fungsi transpose matrix yang baru saja kita ciptakan. Beginilah cara membuat fungsi sendiri ya. Fungsi yang kita buat sendiri untuk menghitung matrix transpose. Nah, sekarang bisa saja saya ubah ini program utamanya. Ini bukan A, tapi saya ganti dengan misalnya matriks B ya. Ini tidak AT, tapi saya ganti dengan C ya. Yang inputan dari TRMA ini tentu saja matriks yang mau kita transposkan. Dalam hal ini nama matriksnya adalah B. Ya, ini juga berarti ini jadi B, begitu ya. Nah, ini pun sama, ini bukan A lagi tapi jadi B. Menyesuaikan saja ya. Disesuaikan tepatnya ya. Kita sesuaikan. Ini pun juga bukan AT tapi jadi C. Atau mungkin kalau mau konsisten ini jadi BT aja, B transpose ya. Oke, ini B transpose. B transpose dah gitu ya. Kita lihat main program adalah inisialisasi matriks B. Ini angka matriksnya nggak saya ubah. Cuma nama variabelnya saja untuk menyimpannya. Tadinya A jadi B, lalu ini print B ya. Nah, kemudian di sini saya minta TRM menghitung transpose matriks yang inputannya adalah matriks B, hasilnya disimpan di variabel BT, singkatan dari B transpose, lalu di print. Kita coba run Kita coba run. Sebelum di run saya save as dulu. Kita coba run. Sekarang teman-teman lihat, ini matriks B namanya sekarang ya. Karena kita inisialisasi matriks B. Walaupun di sini di fungsinya itu matriks A.
Tapi setelah menjadi fungsi, dia bebas. Nama variabelnya bisa kita ganti. Sebagai contoh di sini, ini matriksnya matriks B. Ya, diinputkan, ya ini di print, keluarlah yang ini. Lalu kemudian trmb itu berarti Python akan membawa matriks B ini ke perhitungan atau ke source code yang ini, yang tidak lain adalah melakukan transportasi matriks. Nanti kemudian hasilnya disimpan di variabel bt. Ini dia, kita print, hasilnya adalah ini. Oke, itulah hasil dari suatu perhitungan yang menggunakan fungsi yang kita buat sendiri. Nah, setelah ini kita akan membuat source code untuk penjumlahan matriks, lalu kita sama seperti ini kita buat fungsi terpisah, fungsi penjumlahan matriks. Oke, nantikan video selanjutnya.